Teman-teman sekalian, coba diperhatikan video ini, ya, video ini sangat luar biasa. Jadi apa tanggapan Anda ketika menyaksikan ataupun menyimak video ini? Apakah ini video yang sudah lama ataupun yang terbaru, ataupun pemahaman lama, ya, atau juga pemahaman yang baru? Coba diperhatikan. Setan masuk lewat musik. Setan masuk lewat telinga, masuk ke dalam hati lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Maka jangan dengarkan musik. Maka dari sini ulama sepakat dalam persoalan syair, musik yang berasal dari suara. Awas ya, berasal dari suara terbagi pada dua bagian. Ada yang dicela sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan yang haram. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair disebut Diwan Syafi'i, ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ, itu dibenarkan oleh para ulama. Tidak ada masalah di situ yang disebut dengan hukum boleh. Jelas di sini? Jadi pernyataan saya jangan di framing gitu kan, jangan dipotong seakan-akan usaha dibolehkan ini. Kata siapa? Saya nggak pernah membolehkan itu. Hukumnya ada di Quran, turun sejarahnya, antum bisa lihat. Ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan channel ini, dengan media ini. Mudah-mudahan dengan media ini, channel ini menjadi sebab kita mendapatkan pahala jariah dan bukan malah dosa jariah, ya. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya ingin sedikit bercerita ataupun membahas satu poin lah. Semenjak saya kepincut dengan manhaj salaf ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya. Sebenarnya dulu di awal itu ada pertentangan di dalam hati saya gitu kan. Manhaj salaf ini nggak boleh, dikit-dikit ini nggak boleh ya. Seperti ini nggak boleh, ini haram, ini begini. Banyak sekali, subhanallah ya. Tapi anehnya di situ justru menambah kecintaan demi kecintaan terhadap manhaj ini, gitu kan? Saya ambil contoh ya, satu contoh ya, yang pada saat itu saya berpemahaman bahwasanya musik itu tidak haram, boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja bersukaria, berjoget ria, yang menikmati musik, bla 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 dan lain sebagainya yang berkaitan dengan musik. Akan tetapi teman-teman sekalian, setelah saya tersentuh dengan dakwah manhaj salaf ini, ya Allah, subhanallah ya, luar biasa. Banyak sekali pertentangan dalam hati ini, kayaknya enggak, ya kok bisa seperti ini gitu kan, ya. Apalagi kita lihat di media sekarang ya, ya di manalah di masyarakat kita, ya khususnya mungkin di keluarga kita, apa-apa sedikit musik ya. Contoh ya, seperti kita bermain dengan media ya. Katakanlah mungkin seseorang itu konten kreator, sedikit-sedikit musik ya. Buat konten ini musik, buat karya tulis ini ada musiknya. Ya, posting di sini ada musiknya. Subhanallah ya. Luar biasa. Mungkin ini fitnah akhir zaman, salah satunya musiknya. Ya, jadi saya kembali kepada yang tadi. Ya, pertentangan demi pertentangan ada dalam hati saya gitu kan. Musik haram gitu kan. Apa iya musik ini haram? Setiap hari kita menggunakan musik, bahkan menikmati musik, kita berada di dalam ruang lingkup serba haram ya, keharaman demi keharaman yang kita perbuat setiap harinya gitu kan pada saat itu. Tapi saya sangat terenyuh setelah saya tahu ilmunya, saya tahu pemahamannya ya, saya paham dan yakin ya, seyakin-yakinnya bahwasanya musik itu haram. Ya. Sekarang ini yang saya rasakan dan saya percaya itu. Meskipun ya, kadang-kadang kita tidak bisa nafikan ya, di keluarga-keluarga kita, lingkungan-lingkungan kita kan langsung bersentuhan dengan mereka. Ya, musik itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Apalagi kita mungkin pergi ke pasar, ya, ke mall, ke sini, ke situ dan lain sebagainya. Dan di tempat keramaian lainnya, di mana-mana ada musik gitu kan. Mungkin banyak orang masih berpendapat musik itu boleh gitu kan. Selagi masih
digunakan kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang bermanfaat. Jadi banyak orang-orang di luar sana masih berpendapat bahwasanya musik itu dikiaskan ataupun dianalogikan seperti pisau gitu kan. Disamakan seperti pisau. Subhanallah ya. Yang kata mereka ya, kata dia, musik itu sama seperti pisau, gitu kan? Apabila pisau ini dibuat untuk memotong, mungkin mengiris bawang, memotong sayur mayur, ataupun bahkan memotong hewan kurban, ya, maka di situ hukumnya halal. Sebaliknya apabila pisau ini digunakan untuk mungkin membunuh, baru kemudian haram. Jadi saya pikir ini pendalilan yang sangat jauh sekali ya, sangat jauh sekali. Kenapa teman-teman sekalian? Coba bagi siapa-siapa saja yang masih berpemahaman seperti ini, mungkin teman-teman sekalian masih ada yang berpemahaman seperti ini, yaitu musik disamakan seperti pisau. Ya. Dengarkan, kita berbagi untuk menambah wawasan kita. Mudah-mudahan ini banyak menuai manfaat. Begini teman-teman sekalian, ya. Itu sangat beda sekali ya. Tidak bisa musik itu dengan sebilah pisau itu bisa dikiaskan, dianalogikan. Kenapa? Karena pisau itu nggak ada hukumnya. Pisau itu nggak ada hukumnya, mubah, gitu kan? Sementara musik ini ada nas-nas yang jelas. Ada nas dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan-perkataan para sahabat. Coba kita dengarkan video ini. Itu haram karena ada 5 ayat yang mengharamkan, 14 hadis yang mengharamkan, 20 perkataan sahabat dan 31 penukilan ijma' untuk haramnya musik. ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas atau Ibnu Umar bahwa lahwal hadis adalah nyanyian. Liyudilla an sabili. Nyanyian ini untuk menyesatkan orang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Al-ghina walladzi la ilaha illahu. Al-ghina walladzi la ilaha illahu. Al-ghina alladzi la ilaha illahu. Demi Allah itu nyanyian. Demi Allah itu nyanyian. Demi Allah. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik. Anggaplah hadis ini cacat. Anggaplah Dhaif. Nah, maudhu'. Berapa hadis yang disebut cacat? 1 hadis. Ini masih ada 13 hadis. 13 hadis ini mau dikemanain? 5 ayat Al-Quran dengan penafsiran para sahabat, 20 perkataan sahabat itu pada mau dikemanain? Ijma'. Ada 31 ulama yang menyebutkan ijma' 1 hadis kemudian menjadi halal berubah semuanya. Sama orang yang pengen kebenaran, itu 1 hadis cukup. Jadi jelas ya, musik itu ada nasnya. Kalau pisau nggak ada. Pisau itu biasa. Alat-alat yang bisa digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Dan hukumnya jatuhnya pada perbuatannya, bukan pisaunya. Ya. Kalau dikatakan pisau itu, katakanlah memotong hewan kurban misalnya ya, maka perbuatannya itu halal gitu kan. Dan sebaliknya juga bahwa kemudian nanti pisau itu digunakan untuk membunuh misalnya, membunuh, perbuatan membunuhnya itu yang haram, bukan pisaunya gitu kan. Jadi pisau itu nggak ada hukumnya, sementara musik ada hukumnya, ada nas-nas yang jelas ya, seperti yang sudah diputar barusan. Salah satunya ya, sekian banyaknya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu akan datang pada zaman umatku kelak, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan datang di zaman umatku kelak orang-orang yang menghalalkan khamar, ya, minuman keras, menghalalkan judi,
menghalalkan sutra bagi yang laki-laki, menghalalkan zina, dan menghalalkan alat-alat musik. Lihat Pak, lihat bahasanya teman-teman sekalian. Akan datang di zaman umatku kelak orang-orang yang menghalalkan. Artinya apa? Sebelumnya dia haram dia. Sebelumnya dia haram. Perhatikan bahasanya. Makanya ini banyak ustadz-ustadz yang terviewer, ustadz-ustadz yang terkondang mungkin, banyak pendukungnya bahkan terfavorit. Maka banyak mereka masih bisa menganalogikan, masih mengkiaskan dengan sebuah pisau gitu. Musik dengan pisau jauh sekali, teman-teman sekalian ya. Jadi itu yang saya rasakan pada saat saya di manhaj salaf ini ya, berpemahaman salaf ini memang beda. Makanya kita tidak heran ya, ada ustadz-ustadz dan bahkan banyak ustadz-ustadz yang terkondang, terviewer ya, banyak pendukungnya, masyhur lah ya di negeri kita bahkan di dunia. Mereka menghalalkan musik apabila di dalamnya ada solawatnya, lantunan-lantunan, ayat-ayat Al-Qur'annya, pokoknya mengandung kebaikan-kebaikan yang mungkin orang di situ bisa menyentuh, tersentuh hati orang, ataupun bisa menitiskan air mata. Bahkan katanya banyak yang masuk Islam dari musik ya, gara-gara mendengarkan musik menyentuh, tersentuh hatinya, baru kemudian masuk Islam. Kalau masalah ini, wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala tentunya yang sangat berkehendak ya. Siapa saja yang masuk ke dalam agama Islam ya, melalui apapun itu ya, itu wallahu a'lam, Allah yang paling mengetahuinya. Baik teman-teman sekalian, itu dulu apa yang kita bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak menuai faidah dan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.